Perseteruan antara Dr. Samira alias Doktif dan Dr. Richard Lee kini bergeser dari sekedar adu argumen soal kualitas produk kecantikan menjadi isu hukum yang jauh lebih serius. Doktif secara berani membongkar apa yang ia sebut sebagai sisi gelap dari sang dokter sekaligus pengusaha skincare tersebut. Tak tanggung-tanggung, tuduhan ini mencakup aspek perpajakan hingga indikasi pencucian uang. Berikut 5 sisi gelap Richard Lee yang dibongkar Doktif, versi Cumi Top 5. Dinamika hukum yang menyeret nama besar Dr. Richard Lee kini memasuki babak baru yang penuh ketegangan. Di saat publik menantikan langkah kooperatif dari sang dokter kecantikan dalam menghadapi panggilan kepolisian, ketidakhadirannya justru memicu polemik panas. Dengan gaya bicaranya yang lugas, Doktif secara tajam menyoroti bahwa klaim kondisi kesehatan yang tiba-tiba menurun adalah sebuah anomali di tengah proses hukum yang sedang berjalan ketat. Ia secara terbuka menuding bahwa surat sakit tersebut hanyalah sebuah strategi hukum yang sengaja dirancang untuk mengulur waktu. Bukan tanpa alasan, Doktif mencium adanya upaya sistematis untuk menjegal langkah penyidikan material. Ia menduga kuat bahwa Richard Lee sedang berupaya bermain aman demi menunggu putusan pra-peradilan yang tengah diajukan. Lantas seperti apa pernyataan dari pihak kepolisian terkait Richard Lee yang mangkir dari agenda penyidikan? Dan seperti apa tudingan Doktif? DRL. Dari pemeriksaan tanggal 7 Januari 2026, pemeriksaan dikat dengan alasan kemanusiaan, kondisi tersangka juga dalam kondisi kurang fit setelah pemeriksaan sampai dengan larut, sehingga ada kesepakatan untuk memenuhi pemeriksaan lanjutan di hari Senin 19 Januari 2026, itu tepatnya pada hari ini. Tapi kondisi tersangka DRL juga dalam kondisi yang sakit, pihak pengacara sudah mengirim surat kepada penyidik pada hari ini untuk diagendakan pada 4 Februari 2026, sehingga pemeriksaan lanjutan hari ini ditunda atas permintaan tersangka. Nanti kami akan update pada rekan kembali apakah dalam perjalanan waktu menjelang 4 Februari mungkin ada update dari terlapor bisa dalam kondisi yang fit. Mari kita sama-samakan yang bersangkutan juga agar diberikan kesimpulan ya. Ternyata beliau masih menggunakan alasan sakit. Yang Doktif yakin 1000% itu hanya pura-pura sakit. Ini adalah alasan dia untuk menunggu prapit digelar. Ya, jadi nanti kita pantau apakah prapit akan berjalan sesuai dengan seadil-adilnya, sesuai dengan tracknya. Ya, jadi nggak ada yang namanya penyiraman kepada hakim, ya, atau mengkondisikan hakim, tidak ada. Doktif yakin itu juga nggak akan bisa dilakukan oleh DRL karena kasus ini sudah menjadi atensi yang luas. Tapi kira nggak sih Dok, mungkin hari ini mungkin jadi tunggu-tunggu? Ya, cukup geram, cukup kesel, tapi ya kan bagaimanapun juga penyidik tidak mungkin memaksa dia untuk datang atau melakukan penahanan jika memang dia sakit. Tapi alasan ini tidak akan bisa digunakan terus-menerus. Alasan ini hanya dia gunakan untuk menunggu prapit. Itu alasannya. Pra-peradilan. Jadi dia lagi mendaftarkan untuk melakukan prapit. Jadi dia ingin melaporkan pihak kepolisian. Setelah menyoroti taktik hukum dalam penyidikan, Doktif kini melangkah lebih jauh dengan menyasar aspek integritas finansial Richard Lee. Secara terang-terangan, Doktif menyentil kepatuhan pajak sang dokter kecantikan yang selama ini dikenal publik melalui gaya hidupnya yang serba mewah dan pencapaian bisnis skincare-nya yang fenomenal. Doktif membongkar indikasi bahwa kesuksesan finansial yang dipamerkan Richard Lee di berbagai platform media sosial diduga tidak sejalan dengan kontribusinya kepada negara. Ia melontarkan gelar tak bayar pajak sebagai bentuk kritik tajam atas dugaan adanya ketidakjujuran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Bagi Doktif, sangat ironis melihat seorang pengusaha yang kerap melakukan flexing kekayaan, namun diduga melakukan manipulasi atau pengabaian terhadap pajak yang seharusnya menjadi hak negara.
Di sisi lain, saat ini Richard Lee sendiri belum memberikan pernyataan mengenai rumor tersebut. Selama 3 tahun, dia tidak membayar pajak, dugaannya seperti itu. Dan baru diurus tanggal 10 November 2025 kemarin. Dan itu pun harganya tidak 20 miliar seperti yang dia gembar-gemborkan. Harga yang dia pasang di STNK, di laporan terhadap kepolisian, itu harganya hanya 8 miliar rupiah, bukan 20 miliar rupiah. Jadi ada dugaan penggelapan dana pajak. Ada buktinya semua, makanya Doktif akan langsung melaporkan ke SPKT. Seperti itu, semua buktinya ada. Seperti itu, makanya nanti langsung ada atensi khusus dari Dirlantas, Bapak Komarudin. Tidak ada manusia kebal hukum. Ya, jadi kalau misalnya ada yang petentang-petentang menggunakan mobil mewah dan kalian melihat nomornya tidak ada nomor pajak, segera laporkan. Karena di sini ketidakadilannya ketara sekali ya. Kita menggunakan motor biasa, mobil biasa, kok harus bayar pajak? Sementara dia yang menggunakan mobil mewah, petentang-petenteng, dia nggak bayar pajak. Doktif secara terang-terangan membongkar adanya kejanggalan pada nomor polisi atau plat nomor kendaraan mewah yang kerap dipamerkan oleh Richard Lee. Doktif mengungkapkan bahwa berdasarkan penelusurannya, terdapat indikasi kuat adanya ketidaksesuaian data pada plat nomor yang terpasang. Ia mencium adanya kejanggalan di mana spesifikasi kendaraan yang terlihat secara fisik tidak sinkron dengan data resmi yang terdaftar di sistem kepolisian. Hal ini memicu kecurigaan bahwa beberapa kendaraan mewah tersebut mungkin menggunakan plat nomor yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan itu, atau yang populer disebut dengan istilah plat bodong. Doktif menegaskan bahwa dirinya tidak akan tinggal diam hanya dengan melempar isu ke publik. Ia menyatakan telah mengumpulkan bukti-bukti terkait kejanggalan tersebut dan siap melaporkannya secara resmi kepada pihak kepolisian. Di sisi lain, saat ini Richard Lee sendiri belum memberikan pernyataan mengenai rumor tersebut. Yang kedua terkait dengan nomor plat yang akan kita laporkan terkait kepemilikan mobil dari DRL. Ini dari tadi kita sudah berkonsultasi dengan pihak SPKT di Polda ini, jadi kita diarahkan untuk ke Gakum Mabes Polri. Dan itu nanti di sana kita akan berkoordinasi juga dengan para penyidik di sana, para petugas di sana, langkah apa yang akan diambil terkait dengan ada penggunaan nomor plat palsu ini. Jadi ada keanehan di sini, kejanggalan bahwa plat sebelumnya itu adalah D1533QGK, itu adalah plat Bandung yang sama sekali tidak pernah terdaftar pembayaran pajaknya, dan di bulan dan tahun yang sama itu berada di 2 mobil yang berbeda. Jadi satu adalah Rolls Royce dari DRL dan satunya ditempelkan di mobil Hyundai. Ya, jadi plat ini benar-benar plat yang misteri ilahi. Ya, plat yang benar-benar tidak diketahui asal usulnya. Ya. Nah, kemudian karena menjadi viral karena Doktif mulai menyuarakan plat nomor Rolls Royce bodong dari saudara DRL, beliau melakukan pendaftaran mobilnya atas nama PT Athena Tit, ya, Athena bla 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 bla, yang didaftarkan di tanggal 10 November 2025. Ya, dengan harga 8 miliar rupiah. Artinya apa? Dari awal dia menggembar-gemborkan mobilnya dengan harga 20 miliar rupiah. Fakta di pendaftaran STNK-nya adalah 8 miliar rupiah. Itu adalah kebohongan besar. Doktif duga ini adalah upaya untuk memanipulasi pajak yang sebenarnya. Jadi memang diturunkan harganya. Dan dari mobil kepemilikan yang dia miliki dari tahun 2023, 24, 25, artinya dia menggunakan nopol bodong. Dan memang disarankan untuk melaporkan ke penegakan hukum Mabes Polri. Rencana kapan dok ke Mabes akan melaporkan? Secepatnya, mungkin besok ya kita langsung laporkan. Untuk nopol, suratnya Doktif punya bahwa dan sudah Doktif serahkan ke penyidik. Jadi memang mobil Rolls Royce tersebut sudah didaftarkan tanggal 10 November 2025. Jadi semua sudah, penyidik pun membaca dan langsung menyerahkan lebih baik ke penegakan hukum biar langsung ditindak oleh Mabes. Dalam sebuah pengungkapan yang mengejutkan publik, Doktif secara spesifik membongkar adanya dugaan keterlibatan istri Dr. Richard Lee dalam pusaran tindak pidana pencucian uang.
Doktif menengarai bahwa aset dan kekayaan yang selama ini dipamerkan ke publik tidak sepenuhnya berasal dari keuntungan bisnis yang transparan. Ia menyebut adanya indikasi aliran dana mencurigakan yang dikelola atau disamarkan melalui nama sang istri. Doktif mempertanyakan apakah perusahaan-perusahaan atau rekening yang mengatasnamakan istri Richard Lee digunakan sebagai kendaraan untuk mencuci uang yang sumbernya belum jelas secara legalitas. Di sisi lain, saat ini Richard Lee sendiri belum memberikan pernyataan mengenai rumor tersebut. Nah, terus untuk yang tadi, Doktif juga ingin mengingatkan untuk pasal penambahan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh istri dari DRE. Mengingat kesaksian juga dari adiknya, adik dari DRL, bahwa uang penjualan dari tomat busuk, DNA lele, dan stem cell itu mengalir ke rekening atas nama DRE, istri dari DRL. Jadi di sini Doktif juga mengingatkan kepada masyarakat untuk mengawal adanya pasal TPPU, ya, yang mungkin akan segera dikenakan ke istri dari DRL, ya. Jadi seperti itu. Ya, jumlah semua penjualannya itu diarahkan ke rekening dari DRE, ya. Jadi memang semua penjualan itu rekeningnya atas nama DRE. Nah, disitulah dugaan TPPU-nya muncul. Ya, jadi memang dia menjual produk yang menipu masyarakat itu, pembeliannya semua rekeningnya masuk ke dalam rekening DRE. Seperti itu. Kalau jumlahnya berapa ya dihitung aja penjualannya. Makanya Doktif bilang ratusan miliar. Karena sehari dia bisa menjual sekitar 40 miliar pernah. Sebulan itu dari analisa kalau data itu penjualannya bisa di angka sekitar 80 miliar per bulan. Dan biasanya dari kalau data itu masih ditambah kurang lebih 30%. Seperti itu. Berasa bahwa berbagai temuan mulai dari dugaan pelanggaran pajak, kejanggalan nomor polisi, hingga indikasi pencucian uang memerlukan penanganan yang luar biasa, Doktif akhirnya mengambil langkah paling berisiko. Secara terbuka, Doktif menyatakan kesiapannya untuk meminta atensi langsung dari Presiden guna mengawal pengusutan skandal yang menjerat Dr. Richard Lee. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Doktif menilai adanya indikasi bahwa proses hukum yang berjalan selama ini rawan intervensi atau berjalan di tempat karena status sosial dan pengaruh besar yang dimiliki oleh Dr. Richard Lee. Dengan meminta perhatian langsung dari orang nomor 1 di Indonesia, Doktif ingin memastikan bahwa prinsip equality before the law atau kesamaan di hadapan hukum benar-benar tegak, tanpa memandang popularitas atau kekayaan sang terlapor. Bahkan Doktif minta kepada Bapak Prabowo Subianto, atensi khusus Pak Listio Sigit Prabowo, Pak Asep Edi, dan juga Pak Edi Sitepu, ya, untuk benar-benar memperhatikan case ini, memberikan atensi khusus kepada case ini. Karena case ini bukan case yang biasa, kerugiannya ratusan miliar. Bukan hanya 1 atau 2 miliar, ratusan miliar, dan ini dilakukan oleh seorang oknum dokter. Profesi dokter yang mulia, tapi dia gunakan untuk menipu jutaan masyarakat Indonesia. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.